Mengapa Venus dan Merkurius tidak memiliki bulan? Di sekitar matahari kita, terdapat 8 planet yang mengorbit, lebih dari 120 bulan, serta asteroid, komet, dan benda langit lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya membentuk tata surya, sudut kecil kita di alam semesta yang luas ini. Planet-planet terdekat dengan matahari adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars, yang dikenal sebagai planet batuan atau planet dalam. Setiap planet di tata surya kita memiliki ciri khas yang membedakannya. Sementara Bumi dihuni oleh kehidupan, Venus dikenal dengan hujan asam sulfat yang menghancurkan. Selain itu, hampir semua planet ditemani oleh satelit alami atau bulan yang mengelilinginya dalam orbit tertentu, mengikuti hukum gerak planet Kepler. Bulan, tetangga langit terdekat kita, adalah satu-satunya satelit alami Bumi. Umumnya, bulan berukuran jauh lebih kecil daripada planetnya, atau jumlahnya sangat sedikit. Mars, misalnya, memiliki 2 bulan, sedangkan Jupiter memiliki sekitar 80 bulan, termasuk Ganymede, bulan terbesar di tata surya. Saturnus melebihi jumlah ini dengan lebih dari 82 bulan, Uranus memiliki 27, dan Neptunus memiliki sekitar 14 bulan. Bahkan Pluto, yang sekarang diklasifikasikan sebagai planet kerdil, memiliki 5 satelit. Namun 2 planet pertama di tata surya, Merkurius dan Venus, menentang aturan ini. Keduanya tidak memiliki bulan. Tapi apa alasannya? Mengapa justru kedua planet ini menjadi pengecualian? Dan bagaimana bulan terbentuk? Dalam video ini, kita akan menjelajahi satelit alami secara mendetail, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberadaannya. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan saluran ini, dan mengaktifkan notifikasi untuk konten menarik lainnya seperti ini. Apa itu satelit? Sebelum kita melanjutkan, penting untuk memahami apa yang sebenarnya mendefinisikan sebuah satelit dan bagaimana benda-benda langit ini terbentuk. Spoiler, jawabannya terkait erat dengan pembentukan tata surya dan peristiwa yang terjadi setelahnya. Satelit adalah objek yang mengorbit benda langit yang jauh lebih besar, seperti planet atau planet kerdil. Tapi tidak hanya itu, mereka juga bisa mengorbit objek masif lainnya, seperti pecahan asteroid atau bahkan planet. Dari sudut pandang ilmiah, jika sebuah benda langit memiliki massa sekitar 1000 kali lebih kecil dari planet yang diorbitnya dan lintasannya di sekitarnya terdefinisi dengan baik, maka bisa diklasifikasikan sebagai satelit. Dan perhatikan, kita tidak berbicara tentang satelit buatan yang diluncurkan oleh Elon Musk dan perusahaan lain untuk meningkatkan koneksi internet. Itu sama sekali berbeda dengan yang kita bahas di sini. Bagaimana satelit alami terbentuk? Secara sederhana, melalui teori tabrakan besar atau penangkapan. Pembentukannya terkait erat dengan proses kemunculan planet. Meskipun setidaknya ada 4 mekanisme yang diketahui, mekanisme lain mungkin masih ditemukan di masa depan. Salah satu bentuk yang paling dikenal adalah tabrakan besar, yang terjadi ketika 2 atau lebih benda langit bertabrakan secara keras. Contoh paling terkenal adalah bulan kita. Lama sekali berbagai teori mencoba menjelaskan asal-usulnya, tetapi yang paling diterima saat ini menyatakan bahwa bulan terbentuk dari puing-puing yang dihasilkan oleh tabrakan antara bumi dan sebuah planet seukuran Mars. Tabrakan ini melontarkan materi keluar angkasa, yang kemudian di bawah pengaruh gravitasi menyatu dan membentuk bulan. Tapi ini adalah topik yang begitu kaya sehingga kita akan membahasnya lebih lanjut karena pantas mendapatkan bahasan khusus. Teori penting lainnya dalam pembentukan satelit adalah teori penangkapan. Hipotesis ini dikembangkan oleh astronom Amerika Serikat Thomas Jefferson, yang pada masa itu mendalami studi tentang asal-usul bulan. Model ini mengusulkan penangkapan gravitasi benda langit yang lebih kecil, mirip dengan bulan, yang diduga terbentuk di wilayah berbeda sebelum tertarik oleh planet berukuran besar. Sebagian besar satelit alami ini memiliki bentuk tidak beraturan karena masanya tidak cukup untuk mencapai bentuk bulat. Dipercaya bahwa Phoebe, salah satu bulan Saturnus, terperangkap oleh planet tersebut dalam kondisi khusus. Namun, bagaimana asal-usul satelit alami lainnya? Teori kondensasi dan fisisi menawarkan penjelasan alternatif. Teori fisisi, juga disebut hipotesis pemisahan selama fase awal pembentukan planet, mengusulkan bahwa ketika sebuah planet masih dalam keadaan mencair, rotasinya yang cepat dapat menyemburkan fragmen materi. Potongan-potongan ini, didorong oleh kekekalan momentum sudut, akan membentuk satelit orbit. Sementara itu, teori kondensasi atau koakresi menjelaskan bagaimana bulan dapat terbentuk selama proses pembentukan raksasa gas seperti Jupiter dan Saturnus. Pada masa itu, sisa-sisa material batuan yang tunduk pada gaya gravitasi mereka sendiri secara bertahap bergabung hingga mengkristal menjadi satelit alami. Selain itu, satelit juga dapat terbentuk pada masa awal tata surya ketika kelebihan gas dan debu kosmik yang tertarik oleh gravitasi timbal balik mengembun menjadi benda orbital kecil. Agar tetap stabil, satelit-satelit ini harus mengikuti
memiliki lintasan melingkar yang jelas di sekitar planet induknya, gerakan yang dapat dihitung menggunakan persamaan energi dari hukum gravitasi Newton, seperti yang ditunjukkan dalam studi orbit Merkurius. Selain itu, mengapa Merkurius tidak memiliki bulan? Sebagai planet terkecil di tata surya kita, ukurannya hanya sedikit lebih besar dari bulan kita. Merkurius juga merupakan dunia yang paling dekat dengan matahari. Namanya diambil dari nama dewa Romawi, Merkurius, yang dikenal sebagai pembawa pesan ilahi karena kecepatannya. Planet ini menyelesaikan satu putaran mengelilingi sang raja bintang hanya dalam 88 hari bumi. Merkurius juga merupakan planet dengan rotasi tercepat di tata surya kita. Namun, kedekatannya dengan matahari membuatnya tidak dapat mempertahankan satelit alami dalam orbit yang stabil. Pengaruh gravitasi matahari di wilayah ini begitu kuat sehingga setiap bulan yang mengorbit Merkurius akan dengan cepat tertarik dan ditelan oleh matahari dalam hitungan jam. Tapi apakah Merkurius pernah memiliki bulan di suatu masa? Sekalipun pernah, nasibnya tetap tidak terelakkan. Medan gravitasi matahari yang sangat kuat di dekat Merkurius akan membuat orbit satelit apapun menjadi sangat tidak stabil, secara bertahap menariknya ke arah bintang hingga akhirnya ditelan dan musnah. Ukuran Merkurius yang kecil dibandingkan dengan matahari membuatnya hampir mustahil bagi planet ini untuk menghasilkan medan gravitasi yang cukup kuat untuk mempertahankan bulan dalam orbit stabil. Di antara semua planet, Merkurius adalah yang paling sulit mempertahankan satelit alami. Menurut teori penangkapan, setiap bulan yang tertarik oleh gravitasi Merkurius pada akhirnya akan terlepas ke orbit matahari dan secara bertahap diserap olehnya karena jaraknya yang sangat dekat. Jika sebuah satelit terlalu jauh dari Merkurius, ia tidak akan bisa mempertahankan orbit yang stabil. Sebaliknya, jika terlalu dekat, ia bisa bertabrakan dengan planet atau tertelan oleh matahari. Nasib Merkurius tidak akan pernah berbeda. Ditakdirkan untuk tetap sendiri. Ia terus mengarungi perjalanannya yang sunyi, mengelilingi matahari tanpa pendamping. Tapi jangan khawatir Merkurius, karena kau tak akan pernah benar-benar sendirian. Kami selalu di sini untukmu. Tentang Venus. Tapi mengapa Venus juga tidak memiliki bulan? Apakah alasan yang sama berlaku? Apakah tarikan gravitasi matahari sama-sama menentukan bagi Venus? Dinamakan merujuk pada Dewi Cinta Romawi. Venus menempati posisi kedua dari matahari dan merupakan benda langit ketiga yang paling terang di langit malam. Ia juga menyandang gelar sebagai planet terpanas di tata surya kita. Venus merupakan pengecualian kosmik yang nyata. Tidak adanya satelit alami yang mengorbit Venus dijelaskan oleh fakta bahwa tidak ada fragmen luar angkasa yang berhasil bertahan di zona keseimbangan antara gaya gravitasi planet dan matahari. Mungkin saja Venus pernah memiliki bulan di masa lalu. Namun, berbeda dengan bumi, kedekatannya dengan matahari menyebabkan satelit tersebut menyimpang dari orbit aslinya, terlempar ke wilayah lain di angkasa. Diperlukan kondisi astronomis yang sangat presisi agar Venus dapat mempertahankan bulan dalam orbitnya, mengharuskan satelit tersebut berada tepat di titik keseimbangan antara pengaruh gravitasi planet dan matahari. Semua ini disebabkan oleh margin stabilitas yang sangat sempit itu. Oleh karena itu, kehadiran matahari sangat menentukan dalam mengurangi peluang Venus memiliki satelit alami secara drastis. Bagaimana bumi berhasil mempertahankan satelit alaminya? Planet kita beruntung memiliki bulan yang keberadaannya bertahan karena berbagai faktor. Di antaranya, peran Jupiter sangat penting. Tanpa pengaruh gravitasinya, satelit kita akan terlepas ke orbit mengelilingi matahari, dan di sana akan perlahan-lahan terkonsumsi oleh bintang kita. Kedekatan dengan matahari masih memberikan gaya yang cukup untuk menciptakan pasang setinggi gedung di bumi. Namun pengaruh ini semakin melemah seiring kita menjauh melampaui Venus. Bulan tetap menjadi satu-satunya teman alami planet kita, terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, tak lama setelah kelahiran bumi. Seperti yang telah kita bahas, ada beberapa hipotesis tentang asal-usul bulan. Teori yang dominan menyatakan bahwa sebuah objek seukuran Mars bertabrakan dengan bumi, melontarkan sebagian mantel bumi ke luar angkasa. Material ini akhirnya menyatu, membentuk bulan. Tapi bagaimana planet kita bisa mempertahankannya di orbitnya? Tarikan gravitasi antara kedua benda menangkap bulan muda dalam orbit yang stabil mengelilingi bumi. Sementara planet kita mengalami perubahan radikal, bulan tetap hampir tidak berubah. Dipercaya bahwa orbitnya secara bertahap meluas seiring waktu, tetapi ia akan terus mengelilingi bumi selama miliaran tahun. Berkat stabilitas orbital yang disediakan oleh bulan, kehidupan di bumi bisa muncul dan berkembang di bawah pengawasan penjaga kosmik yang setia ini. Nasib akan sangat berbeda, apapun penyebabnya. Namun kita tidak akan pernah bisa memastikan alasan sebenarnya dari tidak adanya bulan di planet-planet bagian dalam. Mungkin
Mungkinkah masih ada kesempatan bagi Merkurius atau Venus untuk memiliki satelit alami? Dan jika mungkin, bagaimana? Bayangkan jika sebuah asteroid raksasa menabrak salah satunya hari ini. Akankah mereka mendapatkan bulan? Seperti bumi mendapatkan bulannya. Di alam semesta yang tak terbatas ini, kita manusia hanyalah kebetulan yang memiliki pendapat. Ada sebuah kutipan terkenal, menilai keagungan alam semesta hanya berdasarkan peristiwa luar biasa, sama seperti mengambil setetes air laut dan mencoba menyimpulkan apakah ada hiu atau makhluk kolosal lainnya yang tersembunyi di kedalaman hanya dari rasanya. Agar tidak ketinggalan informasi terbaru, ikuti kami, berikan like dan subscribe channel kami. Dukungan Anda menginspirasi kami untuk menghadirkan lebih banyak tema menarik seperti ini. Jika ada topik lain yang membuat Anda penasaran, tinggalkan komentar agar kita bisa mengeksplorasinya bersama.